Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, di hari Minggu, di hari kemenangan-Mu saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara hati kami, kecuali suara-Mu, karena kami anak-anak siap untuk mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus 11 pada ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Firman Tuhan menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetap sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pembacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan renungan pagi dalam Sabda Bina Umat, yaitu ada hikmahnya, dengan nats Alkitab pada ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita telah memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah. Di minggu terakhir ini artinya kita telah mengakhiri akan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan persekutuan umatnya. Dan kita akan mengingat rayakan hari kenaikan Kristus ke sorga sebagai bentuk pemuliaannya yang telah datang ke dunia, yaitu ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, dalam 2-3 bulan belakangan ini kita diperhadapkan dengan berbagai peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian, yang di luar pemikiran kita sekalian. Yang pertama, pandemi COVID-19. Awalnya pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara hanya 2 orang saja yang terkena virus tersebut. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu sampai saat ini, kemungkinan ada 13.000 orang yang terkena virus tersebut. Dan tentunya membuat sebagian besar warga Indonesia menjadi panik ketika berita pandemi COVID-19 ini diberitakan di media sosial. Ada banyak orang sampai memborong masker, kemudian sarung tangan, bahkan bahan pokok lainnya, yang membuat banyak orang menjadi rugi besar. Di antaranya tim medis kesehatan, yang dimana sampai tim medis ini merelakan jas hujan dan apapun itu untuk membantu virus
orang yang terjangkit virus tersebut. Kemudian sampai mereka lupa bahwa banyak saudara-saudara yang masih membutuhkan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bangsa Indonesia baru saja kehilangan 2 orang musisi yang terkenal yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia, yaitu almarhum Glenn Fredly dan almarhum Didi Kempot, di mana ada berbagai macam lirik lagu yang sering kita dengarkan bersama. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini tentunya ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, sampai saat ini kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap menjaga kebersihan, dan untuk sementara waktu pemerintah pusat menganjurkan kepada kita sekalian untuk tidak berkumpul dahulu kepada banyak orang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kedua musisi tersebut bahwa untuk menjadi pribadi yang ingin dikenal oleh banyak orang, kita perlu rendah hati. Kemudian tidak perlu kita menyombongkan diri. Awalnya almarhum Glenn Fredly dan almarhum Didi Kempot ini hanyalah orang biasa saja seperti kita sekalian. Tetapi melalui dunia tarik suara, kedua almarhum ini menjadi terkenal. Bahkan ketika kedua almarhum meninggalkan dunia ini, dari penggemarnya sampai rela membangun patung Didi Kempot di stasiun Solo Balapan. Kemudian kalau almarhum Glenn Fredly, penggemarnya sampai melukiskan gambar almarhum di sepanjang jalan Kota Agung. Itu kalau kita memperhatikan dalam media massa yang baru saja kita perhatikan bersama. Dalam kedua hikmah tersebut, Bapak Ibu Saudara, tentunya mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, yang penuh dengan panggung sandiwara. Dan tentunya kehidupan ini dipertontonkan oleh banyak orang di sekitar kita, dan Tuhan Yesuslah sebagai sutradara dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hikmah sama seperti pembacaan kita pada saat ini, di mana kehidupan kita ketika kita berada dalam meja persekutuan, apakah membawa dampak positif atau membawa dampak negatif. Pembacaan Alkitab dalam 1 Korintus pasal 11 pada ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-23, Bapak Ibu Saudara, di sini menjelaskan tentang kehidupan anggota jemaat yang sedang diperhadapkan dengan sebuah ujian, terutama ketika mereka mengambil bagian dalam perjamuan malam. Ada hal menarik yang untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, ujian terbesar dalam kehidupan persekutuan ialah ujian iman. Mengapa? Karena di dalam persekutuan masih ada persekutuan. Artinya jemaat sering pecah karena adanya kesalahpahaman atau berbeda pendapat atau tidak suka dengan cara pandang kinerja seorang pemimpin dalam gereja tersebut. Dan itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Sampai Paulus mendengar akan pertengkaran tersebut, dan Paulus mendukung kalau kelompok di jemaat Korintus ini bersih tegang, dan Paulus mengira bahwa ini kehendak dari Tuhan. Kita dapat memperhatikan dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-21, di mana dalam kedua ayat ini merupakan teguran keras bagi jemaat di Korintus, dan bisa juga teguran ini menjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Mengapa? Karena dalam persekutuan kita lebih mementingkan diri sendiri dan tidak adanya berbela rasa satu dengan yang lainnya. Contohnya, sekelompok orang yang tergabung dalam anggota kepanitiaan,
di mana ketika seseorang masuk dalam anggota tersebut, Bapak Ibu Saudara, harusnya mereka bisa bekerja sama. Tetapi nyatanya yang sering terjadi sampai saat ini, ada banyak hal yang berbeda pendapat, kemudian ketika berdiskusi itu pun menjadi tidak damai. Dan itu salah satu hal yang terkecil yang membuat jemaat mulai pecah, kalau mau dikatakan seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, pemikiran tersebut harus kita rubah. Yang dulunya tidak bisa bekerja sama dan akhirnya dapat bekerja sama kembali. Kalau kita sering mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak mempunyai makna dan tidak memahami akan hidup bersosial. Itu pesan hal yang menarik dalam renungan kita pada saat ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang 23, di mana dalam kedua ayat ini Paulus kepada jemaat di Korintus sudah memberikan nasihat untuk hidup saling berbela rasa dan peduli kepada anggota lainnya ketika sedang dalam meja perjamuan. Karena Yesus telah memberikan pengajaran untuk selalu mengucap syukur, terutama ketika duduk bersama dalam meja makan. Sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada kita sekalian, yang pertama, ketika kita sedang menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara, tentunya ada sebuah ujian. Dan tentunya ujian tersebut merupakan sebuah proses yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur dari Tuhan yang telah menuntun kehidupan kita sampai saat ini. Dan marilah kita menjalani kehidupan ini dengan hidup berbela rasa terhadap satu dengan yang lainnya, serta kita hidupkan rasa kepedulian kita terhadap yang lainnya. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jadikanlah hidup kita menjadi bermakna dan memberikan dampak positif di mana kita berada, terutama dalam persekutuan. Dan peliharalah kasih persaudaraan dalam menjaga persekutuan yang telah dibentuk. Kemudian pesan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar dari kedua musisi Indonesia yang telah memberikan kenangan terindah di dunia ini. Dan marilah kita menjaga kesehatan serta kebersihan yang dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sesuai firman Tuhan yang telah diperdengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ungkapan syukur melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Terima kasih kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang saling memiliki bela rasa, yang saling memiliki rasa peduli kepada sesama. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap peristiwa iman yang telah kami jalani hingga pada hari ini. 1 minggu yang lalu kami telah lalui. Ada begitu banyak rancangan dan harapan yang akan kami lalui di minggu kerja yang baru. Bapa yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Engkau kumpulkan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam anggota keluarga kami, di mana di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tetap menenangkan diri kami bersama dengan anggota keluarga kami di dalam rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami dapat mematuhi akan perintah yang dihimbau dari Majelis Sinode GPIB, bahkan pemerintahan pusat di mana kami berada. Kiranya melalui pandemi COVID-19 ini, kami dapat diajarkan untuk tetap menjaga kesehatan
tetap menjaga kebersihan di mana kita berada. Bapa yang baik, terima kasih untuk ungkapan syukur yang dapat kami terima hingga saat ini melalui persembahan syukur yang sebentar kami akan berikan. Kiranya persembahan syukur ini dapat berguna untuk menjadi pelebaran di kerajaan di muka bumi ini dan dapat menopang pelayanan di jemaat-Mu, secara khusus jemaat Sumber Kasih Kendari. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap peristiwa yang tidak terduga hingga saat ini. Kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi kami secara pribadi, secara khusus anggota keluarga kami. Bapa yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.